hukum pajak, yakni tentang hutang pajak. Apa sih pengertian dari hutang pajak? Pengertian hutang pajak, secara pengertian, hutang pajak adalah kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh individu. Individu ini biasa disebut wajib pajak atau disingkat WP, dan biasanya adalah suatu badan maupun orang pribadi yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa, pengertian utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hilangnya utang pajak. Ada beberapa cara untuk menghilangkan hutang pajak. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, kadaluarsa. Dan yang keempat, pembebasan. Yang kelima, penghapusan atau peniadaan. Itulah 5 cara dalam menghilangkan hutang pajak. Masuk pada poin yang pertama, yakni hilangnya hutang pajak dengan pembayaran. Cara pertama menghapus hutang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas hilangnya utang pajak yang kedua, yakni kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hilangnya pajak yang ketiga, yakni kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dengan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penanggulangan. Selain itu, ada 2 macam kadaluarsa dalam hal utang pajak. Yang pertama adalah kadaluarsa lemah atau penagihannya kadaluarsa, dan kedua adalah kadaluarsa kuat atau utangnya kadaluarsa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara yang keempat, yakni pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Dan kita masuk kepada poin yang terakhir, yang adalah tentang penghapusan dan ataupun peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu
seperti wajib pajak karena terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Sekian, bukankah menyenangkan kita mempelajari tentang hukum pajak? Thank you for your attention. Saya Ruby Nurdiansa. Sekian dan selamat menyaksikan.